Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdil Abdillah Naufal, nomor absen 1 dari kelas IPA 1, 10 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah hijrah Nabi Muhammad dari kota dari kota Mekah menuju kota Madinah. Yuk kita mulai ceritanya. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Yathrib diperkirakan pada Juni 622 Masehi, menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam. Dalam hijrah itu, Nabi bersama Abu Bakar As-Siddiq, sang sahabat terkasih, menempuh perjalanan panjang ratusan kilometer, termasuk bertahan 3 hari di Gua Syur menuju tempat yang kelak berubah nama jadi Madinah. Tahun-tahun menjelang hijrah itu, Muhammad kehilangan istri tercinta, Khadijah, disusul dengan meninggalnya sang paman, sekaligus pelindungnya Abu Thalib. Orang-orang Mekah semakin terbuka dalam menyerang Nabi. Sementara itu, di Yathrib, suku yang dahulu dominan, Bani Qalyah, terpecah menjadi 2 faksi yang bermusuhan, Aus dan Kharaj. Mereka baru saja merasakan perang Mu'tah, perang sipil, dan konflik terbesar keempat yang menelan lebih banyak korban. Pada musim panas 620 Masehi, 6 orang dari suku Kharaj datang ke Mekah untuk berziarah. Mereka sementara tinggal di Aqabah. Di sanalah orang-orang ini bertemu dengan Muhammad. Nabi tidak mengenal mereka, tapi orang-orang ini sudah mendengar soal beliau dan kenabiannya. Ketika Rasulullah menyampaikan ajaran, mereka langsung menerima. Martin Links dalam Muhammad, Kisah Hidup Nabi berdasarkan sumber klasik 2015 menuliskan orang-orang dari suku Kharaj ini berkata, "Kami telah meninggalkan kaum kami. Mereka tercabik oleh kejahatan dan permusuhan. Jika Allah mempersatukan mereka karena engkau, maka tidak ada yang lebih mulia daripada dirimu." Nah, pencerahan yang dialami 6 orang itu menjadi awal perubahan. Musim panas berikutnya, 621 Masehi, ada 12 orang Yathrib yang kembali datang ke Aqabah, termasuk 2 dari suku Aus. Mereka kemudian berbaiat kepada Nabi yang dikenal sebagai Baiat Aqabah pertama. Sebagai jawaban, Nabi mengutus Mus'ab bin Umair ke Yathrib untuk mengajari orang-orang ini tata cara sholat dan membaca Al-Quran. Ajaran Islam yang sederhana makin memikat banyak orang. Pada 622 Masehi, di Aqabah ada delegasi 73 laki-laki dan 2 perempuan. Di bawah terang bulan terjadilah Baiat Aqabah kedua. Perpindahan ke Yathrib tinggal menunggu waktu. Musim panas 222 Masehi, Muslimah Mekah diam-diam mulai hijrah ke Yathrib secara sendiri-sendiri atau dengan kelompok kecil. Lambat laun yang tersisa tinggal rumah tangga Nabi dan Abu Bakar. Orang-orang Mekah berencana untuk mengakhiri hidup Muhammad secepatnya. Mereka mulai khawatir dengan kekuatan baru Islam yang terbentuk di Yathrib. Rencana disusun. Setiap kabilah mengajukan seorang pemuda tangkas bersenjata. Tujuannya adalah membunuh Nabi Muhammad SAW. Dengan cara itu, Bani Abdul Manaf tidak dapat memerangi semua kabilah sebagai balas dendam. Selain itu, tebusan darah yang bertumpah dalam penyergapan malam itu akan ditanggung bersama. Sore hari sebelum penyergapan, Nabi sudah mendapatkan petunjuk dari Jibril. Tiba saatnya untuk hijrah. Ia langsung menemui Abu Bakar dan menyusun rencana keberangkatan. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib diminta Nabi untuk tinggal di Mekah menjaga barang-barang yang dititipkan kepada beliau di rumah. Para pemuda yang bertugas membunuh Nabi sudah berjaga-jaga hingga malam. Ketika mendengar suara wanita di dalam rumah Nabi, Saudah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Ummu Aiman, mereka berpikir ulang. Orang-orang ini tidak mau memperlakukan diri dengan melanggar kesucian rumah seorang Arab. Selain itu, melihat seseorang yang mengenakan selimut hijau Nabi, selimut yang dibawa dari Hadramut, para pemuda itu memilih menunggu. Situasi berubah jadi kacau ketika Fajar tiba, dan mereka menyadari pemakai selimut itu bukan Muhammad, tetapi Ali. Muhammad dan Abu Bakar sudah keluar dari Mekah pada malam penyergapan itu.
lolos begitu saja dari pandangan mereka. Nabi dan Abu Bakar memang memilih rute dan waktu yang tidak seperti perjalanan pada umumnya. Mereka tidak langsung bergegas ke Yathrib, tetapi ke arah selatan menuju gua di Gunung Sur. Amin bin Furhariyah, pengembala domba-domba Abu Bakar, mengikuti keduanya dari belakang bersama gembalaannya untuk menyamarkan jejak. Nabi dan Abu Bakar bertahan di gua. Sepanjang waktu itu, mereka mendapatkan bantuan putra-putri Abu Bakar, Abdullah dan Asma. Mereka memperoleh informasi pula bahwa orang-orang Makkah menawarkan hadiah 100 ekor unta bagi siapa saja yang menemukan Muhammad dan membawanya kembali. Mata-mata Badui dan para pemburu hadiah terus berupaya untuk menemukan sang Nabi, akan tetapi tidak diketemukan. Setidaknya terdapat 3 mukjizat umum yang dikisahkan selama 3 hari itu. Pertama, adanya sarang laba-laba di depan gua yang mengecoh para pemburu hadiah. Kedua, hinggapnya burung dara. Dan ketiga, tumbuhnya pohon yang menyamarkan keberadaan Rasulullah bersama sang sahabat. Namun, hal yang paling menyentuh adalah ketika Abu Bakar gelisah. Lalu sang Nabi berkata, Abu Bakar, kalau engkau menduga bahwa kita hanya berdua, ada yang ketiga, yaitu Tuhan. Setelah 3 hari berlalu, Nabi dan Abu Bakar keluar dari gua. Amir bin Furhaya membawa seorang pemandu jalan beserta 3 ekor unta Abu Bakar. Barnaby Regerson dalam Muhammad Biografi singkat Kisah Penderitaan dan Perjuangan yang Indah menuliskan, untuk mengelabui rombongan pencari yang mengawasi semua rute yang diketahui dari Makkah ke Madinah, Nabi dan Abu Bakar mengendarai unta dengan arah berlawanan. Mereka terlebih dahulu berkendara ke arah barat daya sampai tiba di pantai Laut Merah. Yathrib memang ada di utara Makkah, tapi ini adalah rute yang paling mungkin demi keselamatan Nabi dan Abu Bakar. Barulah setelahnya mereka bergerak ke arah utara lagi, dengan berjalan di malam hari sepanjang pantai sebelum berbelok ke arah Yathrib. Tibanya Muhammad di Yathrib adalah titik penting bagi sejarah Islam. Sang Rasul kemudian membentuk kekuatan baru di tanah Arab yang tidak dipersatukan oleh ikatan darah atau ikatan apapun, kecuali persaudaraan atas keimanan dan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu kisah singkat perjalanan Nabi dari kota Mekah menuju kota Madinah. Jika ada salah-salah atau sumber yang kurang valid, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.